Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Hari ini kita akan pengenalan tentang P5. Apa itu P5? Profil Proyek Pelajar Pancasila. Hari ini kita akan sedikit berbeda. Biasanya kalau kalian bertemu dengan saya itu pelajaran agama Islam. Sekarang kita akan memulai untuk P5. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Mas Tuhan dan Hatta. Ya sudah. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oh, ayo Cindy, ayo. Putra yang mimpin berdoa, nanti ada yang berdoa sebelum pulang. Itu kan berdoa dulu itu namanya. Dengan duduk siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa setelah kita berdoa, Bapak selalu mengingatkan kalian tentang adab ketika belajar atau kesepakatan awal kita sebelum kita melakukan pembelajaran. Yang pertama adalah harus hormat dan santun kepada guru. Berdoa sebelum pelajaran. Kalau pelajaran sudah dimulai, semuanya harus memperhatikan, kecuali ada yang mau izin ke belakang boleh. Terus boleh tertawa, tetapi tidak boleh berlebihan. Dalam belajar kita tidak boleh sombong. Meskipun kita bisa, tetap kita harus belajar. Kalau sudah bisa, teman-temannya yang belum bisa diajari. Terus sebaliknya, malu bisa menghambat belajar. Jangan ada kata malu ketika kalian belajar. Kalau tidak bisa, silakan langsung ditanyakan. Sudah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Kalian pernah tahu pencemaran lingkungan? Pernah? Apa itu pencemaran lingkungan? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Kenapa lingkungan itu bisa tercemar? Karena selain membuang sampah sembarangan, apa? Tidak merawat lingkungan, itu juga termasuk. Terus apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari? Kalau lingkungan kita sudah tercemar, terus dampaknya apa? Mengakibatkan banjir. Kenapa bisa banjir? Karena banyak sampah, karena aliran sungai bersumber, terus banyak nyamuk, apalagi banyak penyakit ketika lingkungan kita kotor. Hari ini kita akan mengetahui manfaat limbah plastik ramah lingkungan. Kita akan memanfaatkan plastik jajan yang biasanya kita beli, plastiknya kita buang sembarangan, kita buang di tempat sampah. Hari ini kita kumpulkan plastiknya, kita kumpulkan, kita jadikan satu, nanti kita buat kerajinan atau kreasi yang dari sumber plastik. Coba ketika kalian nanti itu diberikan sampah plastik dibuat untuk kerajinan apa yang ingin kalian buat? Kerajinan dari sampah plastik, contohnya apa saja?
dibuat bunga bisa seperti ini ya. Dibuat bunga ini bisa, ini dari apa ini? Cupnya Tempio. Terus dibuat apa lagi? Kipas. Sedari sedotan. Terus apa lagi? Buat kotak pensil. Pernah buat tas belanja yang dari sampah plastik? Nah itu bisa nanti. Pernah buat karpet dari sampah plastik? Sampah plastiknya nanti dianyam dibuat karpet ya, itu nanti ya. Nanti kalian tinggal memilih kerajinan mana yang ingin kalian buat. Bebas, boleh buat sampah plastik menjadi tempat pensil, boleh sampah plastik dibuat menjadi alas, boleh dibuat menjadi tikar juga boleh. Silakan dikreasikan nanti bersama dengan kelompoknya masing-masing. Motivasi untuk hari ini, alhamdulillah for everything ya. Selalu ada banyak hal yang harus disyukuri daripada mengeluh. Sama halnya dengan surat Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya apa? Terhadap nikmat Tuhan nyatakanlah dengan bersyukur. Bersyukur ini banyak. Bersyukur kepada diri sendiri. Contohnya apa? Menjaga kesehatan. Bersyukur kepada Allah. Apa? Dengan cara beribadah. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Contohnya kalau lingkungan, kita harus menjaga lingkungan sebagai bentuk bahwasanya kita itu bersyukur kepada Allah karena diberikan lingkungan yang aman, yang bersih dan yang sehat. Nah, coba sekarang kalian perhatikan video ini. Ini adalah video. Perhatikan video tersebut. Nah, Indonesia belum merdeka dari sampah plastik. Ini adalah sampah begitu banyaknya, kalian lihat. Karena tidak didaur ulang, Contoh sampah plastik menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Coba perhatikan ya. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Ada empat jenis plastik yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kantong plastik. Kantong plastik ini susah sekali terurai dan biasanya akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dan juga lautan. Kemudian yang kedua, ada botol kemasan plastik. Ini juga susah sekali terurai. Kemudian yang ketiga, ada plastik makanan sekali pakai yang biasanya berbahan dasar. Tadi, menurut penelitian, sampah plastik itu butuh berapa tahun untuk terurai? Tidak hanya tahunan atau puluhan ya, tapi ratusan tahun. Sampah plastik itu butuh waktu untuk terurai itu sampai ratusan tahun. Sehingga bahaya atau tidak kalau sampah plastik itu kita buang sembarangan? Bahaya. Karena sulit terurai. Perhatikan. Dengan lingkungan hidup dan kehutanan KMHK, proyeksi timbulan sampah plastik di Indonesia terus meningkat satu dekade terakhir. Pada 2023 tercatat ada 13 juta ton sampah plastik, sedangkan pada 2022 mencapai 12,54 juta ton. Dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPN KMHK. To deal with it. Nah, ini kalian lihat apa pengaruh plastik terhadap lingkungan, penyebabnya dan efeknya terhadap kita, dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Nah, ini kalian perhatikan. Zoom in. So, what is plastic pollution? Plastic pollution is the accumulation of plastic objects and particles like plastic bottles, bags, and microbeads in the Earth's environment that adversely affects wildlife and Itu ada hewan yang saking banyaknya sampah plastik, hewannya tidak bisa membedakan mana yang
makanan, mana yang sampah, sehingga plastik pun ikut dimakan. Kalau sampah plastik yang dimakan oleh hewan, terus hewan tersebut disembelih, akhirnya dimakan buat manusia, bahaya nggak? Bahaya. Berawal dari plastik. And humans. I know what you guys are thinking, but how does it affect the lives of humans and animals? Well, imagine a sea turtle swims through the water in search of food. Nah, kalian tadi sudah melihat isu-isu tentang pencemaran lingkungan dan dengan menggunakan plastik. Sekarang kalian tuliskan video tersebut tadi menjelaskan tentang apa, bagaimana cara mengatasinya. Silakan ditulis. Silakan kalian tulis penyebab pencemaran lingkungan dari plastik itu apa saja, bagaimana cara mengatasinya, dan plastiknya itu nanti rencana untuk minggu depan. Kira-kira kalau kita mau dibuat seperti apa plastiknya? Dibuat kerajinan tas, kerajinan karpet, dan lain-lain. Silakan ditulis. Sudah? Oke, untuk tugas di rumah, silakan kalian nanti catat di buku tulis. Kalian cari informasi tentang pencemaran lingkungan, boleh dari artikel, boleh dari wawancara. Kalian tanya-tanya ke, misalnya di desa ada bagian yang ada tetangga kalian yang biasanya bagian ngurusin sampah, boleh kalian tanya. Boleh cari informasi di lewat media online juga boleh, lewat gadget juga boleh. Setelah ini coba kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Tentang bahaya apa ketika terjadi pencemaran lingkungan, bagaimana cara mengatasinya. Coba sekarang ayo ke kelompoknya masing-masing. Putra sama Anta ya, ini sebelah sini. Oke, ke sana. Bawa kasih. Silakan kalian diskusikan, hasilnya kalian catat. Hasilnya yang nanti dicatat di lembar kerjanya. Ya. Silakan nanti ditulis, bahaya pencemaran lingkungan, penyebab pencemaran lingkungan, terus kenapa? Jangan lupa namanya.
Coba sambil kalian diskusi, coba sambil dilihat tayangan video berikut. Instant vision for let's go. Push the limit. Kita ke informasi lainnya, berbekal kreativitas seorang Anu dari Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Tergolong rasa berbeda limbah plastik seperti buku botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan plastik. Papan plastik inilah yang kemudian menjadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Ini Raffi sudah memasarkan aneka produknya di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Raffi sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat bagian plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Raffi sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Barat. Sudah. Di lembar diskusinya silakan kalian isikan penyebab pencemaran lingkungan apa saja, terus bahaya pencemaran lingkungan sama kerajinan daur ulang dan limbah plastik yang akan kalian buat untuk minggu depan. Kalian tulis misalnya minggu depan mau buat tas belanja dari plastik, tulis tas belanja, mau buat tempat pensil dari plastik boleh, pemanfaatan limbah plastik boleh. Nah, coba diperhatikan, ini adalah ide-ide kreatif pemanfaatan limbah plastik yang nanti bisa kalian contoh untuk membuatnya. Nah, ini dibuat jadi apa ini? Jadi bunga-bunga. Because I've been using Grammarly's AI for years to keep me on and running. Try it. Grammarly can point. Nah, ini daur ulang sampah plastik menjadi tempat pensil.
seperti ini. Ini kalau kalian bisa membuat bagus, bisa dijual, bisa menghasilkan kalau kalian bisa membuatnya bagus. Ini adalah salah satu pemanfaatan limbah plastik. Ada yang mau buat kayak gini minggu depan? Bukan. Sudah ya. Tadi adalah contoh-contoh ide kreatif, kalian bisa cari sendiri, bisa explore sendiri nanti di rumah. Kalian cari-carinya di TikTok boleh. Sudah ini. Oh yang bagus. Tas belanja, tas plastik boleh. Ini mau dijadikan bunga. Nah, alat-alat yang perlu disiapkan untuk minggu depan, gunting. Kalian bawa gunting, terus bawa apa lagi? Lem, penggaris, barangkali dibutuhkan. Staples ya. Nah, masih ingat tugasnya tadi di rumah apa? Apa? Mencari informasi tentang pemanfaatan sampah plastik. Nah, sekarang silakan kalian masukkan bukunya, kalian duduk yang rapi, siap-siap dulu. Kalau sudah siap, silakan. Atau teman-teman yang diberi berdoa. Mungkin berdoa ya, siap dulu. Posisinya siap dulu, baru berdoa. Teman-temannya dilihat dulu sudah siap semua atau belum. Kalau sudah siap semua, berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi